Estadio Olimpico de Sevilla menjadi saksi bisu malam yang mengguncang jagat sepak bola dunia. Real Madrid, sang raja Eropa dengan segudang trofi, harus kembali menelan pil pahit usai kekalahan 2-3 dari musuh abadi Barcelona di final Copa del Rey yang penuh intrik, emosi, dan drama. Yap, laga yang berlangsung hingga perpanjangan waktu ini bagaikan roller coaster emosi, mengguncang hati para Madridista dan mengukir senyum lebar di wajah para fans Barca. Jelas ini bukanlah musim yang diharapkan Madrid, sebab pada akhirnya mereka kini terancam puasa gelar. Dan tak sedikit yang berasumsi kalau selain badai cedera, egoisme para pemain terutama soal Vini Mbappe disebut sebagai salah satu sumber masalah. Yap, sebuah perang ego yang mana akhirnya membuat permainan Madrid kerap tak berkembang. Namun lebih dari itu, Vinicius Junior musim ini layak disebut sebagai pesakitan lantaran ia memang dianggap sebagai troublemaker. Ketika di atas lapangan ia sering membuat Madrid kehilangan momen. Lalu kemudian sikapnya yang 11-12 sama Bruno Fernandes alias sering banget ngomel dan ngamuk gak jelas disebut membuat Jude Bellingham pun makin kesini makin muak. Sesuatu yang secara umum harusnya memang segera harus dibenahi oleh Florentino Perez. Sebab Real Madrid punya sebuah marwah sebagai tim tersukses di Eropa. Namun karena segala kebijakan aneh membuat Real Madrid benar-benar jadi mainan di hadapan Barcelona musim ini yang bermain luar biasa di bawah komando Hansi Flick. Barcelona sukses meraih kemenangan spesial di final Copa del Rey. Pasalnya, kemenangan ini diraih atas rival abadi Real Madrid. Yap, setelah melalui beragam momen balas-balasan gol, El Barça pada akhirnya sukses mengunci gelar juara dengan skor 3-2 lewat gol Koundé di masa extra time. Nah, kekalahan ini menjadi kekalahan ketiga Madrid atas Barça musim ini, yang mana artinya emang ada yang salah dengan Madrid dan itu bukan rahasia lagi. Yap, di final ini Barcelona secara umum memang dibilang lebih layak menang. Dari statistik mereka jelas lebih unggul dan menguasai. Dikutip dari FotMob, El Barça sendiri mampu mencatat possession sebesar 59%, melepaskan total 22 shots dengan 9 yang on target. Selain itu, nilai XG mereka juga cukup besar yaitu 1,76. Berbanding dengan Madrid, yang di laga ini cuma mampu melepas total 15 shots dengan 7 on target. Hanya saja, meskipun kelihatannya nggak jauh-jauh amai, tapi juga dilihat dari XG-nya, Madrid yang cuma 0,82 menandakan peluang-peluang Madrid nyaris nggak ada yang membahayakan, khususnya di babak pertama. Itulah kenapa sekali lagi Barcelona layak sekali menang, murni dari sisi permainan dan koordinasi yang lebih rapi. Sekaligus menjadi alarm penting bagi Madrid kalau mereka mau bersaing musim depan, udah pasti sosok Carlo Ancelotti harus diganti. Bukannya apa-apa, masanya emang udah habis dan Madrid butuh sesuatu yang fresh untuk kembali ke posisi yang seharusnya. Di sisi lain, di luar dari skor yang ada, ini semakin membuktikan kalau Madrid emang harus beli banyak pemain dan melepas mereka-mereka yang dirasa memang gak bisa memenuhi standar, khususnya di posisi back dan gelandang. Pemain-pemain seperti Alaba, Lucas Vazquez, Vallejo, Fran Garcia, Mendy, Ceballos, hingga Tchouaméni asli beneran bukan levelnya Madrid. Namun yang gak kalah penting, so pasti bentrok posisi non-ego dari Vini serta Mbappe. Mereka berdua pemain bagus, tapi udah berkali-kali dibuktikan kalau mereka nggak bisa main bareng karena emang tipikalnya sama. Dan di laga final ini, Vini kembali membuktikan jika ia memang layak disebut sebagai dalam tanda kutip bom waktu bagi Madrid. Yap, entah berapa kali bahkan gak cuma di laga final ini, Vini sering banget bikin momentum Madrid hilang gitu aja. Entah kelamaan bawa bola, salah ambil keputusan dan parahnya ketika bola dari kakinya hilang, Vini terlihat gak ada effort buat track back ambil lagi.
Yang ada, dianya malah sering marah-marah dan di final ini, hal itu kembali terjadi beriringan dengan Rudiger yang di masa extra time begitu emosional sampai melemparkan sesuatu ke lapangan hingga akhirnya dapat kartu merah. Sesuatu yang diduga juga membuat Jude Bellingham beneran sefrustasi itu. Dan menurut laporan yang ada, Bellingham udah tampak muak dengan tingkah Vini yang musim ini justru lebih banyak merugikan Madrid dalam beberapa aspek. Oke lah, Vini kontribusinya juga udah gede banget, tapi attitude pemain ini bukan rahasia lagi, emang setengil itu. Sehingga kalaupun ia dapat perlakuan rasis dari supporter lawan, sejatinya ya agak tanda tanya. Karena di Madrid, maaf, pemain kulit hitam kan juga banyak. Tapi kenapa yang dirasisin cuman Vini? Kan gitu. Walaupun Mimin juga nggak membenarkan rasis apapun alasannya. Lebih lanjut, dalam beberapa pembahasan, memang dengan kekalahan ini harusnya membuat Florentino Perez sadar jika Madrid emang butuh banyak pemain baru. Kasian juga sebenarnya lihat Ancelotti yang harus memaksimalkan skuad apa adanya lantaran banyak yang cedera atau nggak perform. Dan melihat beberapa laporan kalau Vini kemungkinan bisa jadi akan jadi salah satu pemain yang dilepas mengingat dia punya value yang tinggi. Nah kalau Vini misalnya caw, maka Madrid bisa membeli real striker nomor 9 dan Mbappe bisa digeser lagi ke posisi kiri. Masalahnya nomor 9 yang bagus di era sekarang cuma dikit, Dusan Vlahovic, Victor Osimhen, dan Gyökeres yang dirasa secara harga bisa dijangkau untuk saat ini. Intinya kalau Madrid ini memang butuh banyak sekali perbaikan kalau musim depan nggak mau diayam-ayamin lagi sama Barca. Ya kalau cuma kalah skor oke lah, tapi ini udah kalah skor, kalah permainan pula, hadeh. Yap, terlepas dari apapun, malam itu memang menjadi panggung kemenangan Barcelona dan tragedi bagi Real Madrid. El Clasico kali ini bukan sekadar pertandingan, melainkan sebuah kisah epik tentang kebangkitan, harapan, dan kehancuran. Bagi fans Barca yang realistis, ini adalah malam yang layak untuk dikenang selamanya. Sedangkan bagi fans Madrid yang budiman, tentu ini adalah luka yang akan membutuhkan waktu untuk sembuh. Sebab di musim ini Real Madrid benar-benar mengalami fase penurunan yang luar biasa. Kalah di Liga Champions, kalah di Supercopa, kalah di final Copa. Dan di La Liga mereka juga terancam kehilangan gelar. Tapi nggak apa-apa, memang begitulah hidup. Raja nggak harus selalu berada di atas. Kadang-kala mereka juga harus mengalami yang namanya nestapa, agar tahu rasanya kembali membumi. So sekali lagi musim ini memang nggak enak. Tapi bagaimanapun, hidup terus berlanjut. Dan ada baiknya, ketimbang meratapi, lebih baik berpikir untuk musim depan harus gimana. Ingat, nggak boleh kolot lagi ya Opa Perez, kan gitu. Untuk itu, buat fans Madrid yang budiman, tetap sabar dan jangan patah semangat. Lalu buat fans Barca yang realistis, selamat karena musim ini Barcelona memang mampu tampil luar biasa.